Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini akan kita jelaskan tentang pendekatan sistem terkait evaluasi. Bagaimana sih pendekatan sistem di dalam pembahasan evaluasi hari ini? Dan pada kesempatan hari ini juga nanti akan kita jelaskan tentang bagaimana hierarki antara penilaian, pengukuran, pengujian. Ketiganya kira-kira bagaimana hubungannya? Nah, satu-satu akan kita mulai dari pendekatan sistem terlebih dahulu. Bahwa di dalam pendekatan sistem itu ada tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Dimana kalau kita melihat gambar ini, kita akan lihat bahwa anak panah antara tujuan, materi, strategi, dan evaluasi itu saling menunjuk. Tujuan dan materi saling menunjuk, materi dan strategi saling menunjuk, evaluasi dan strategi saling menunjuk, begitupun tujuan dan evaluasi saling menunjuk. Begitupun juga dengan anak panah yang di tengah, evaluasi materi ataupun tujuan strategi. Dari gambar ini bisa kita lihat, bisa kita jelaskan bahwa yang namanya evaluasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dalam sebuah evaluasi, khususnya dalam pembelajaran PAI, harus bisa melihat strateginya apa, materinya apa, dan tujuannya apa. Tidak berdiri sendiri evaluasi itu. Jadi ketika menyusun instrumen evaluasi atau mau melakukan evaluasi, lihat dulu strateginya apa, materinya apa, dan tujuannya apa. Sehingga di antara tujuan, materi, strategi, dan evaluasi itu bisa inline, bisa relevan. Begitu. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara penilaian, pengukuran, dan pengujian? Inilah dia hubungan hierarkisnya. Penilaian itu terlihat dalam gambar ini bahwa lebih umum dibanding dengan pengukuran, dan pengukuran lebih umum juga dibanding dengan pengujian. Ini menunjukkan bahwa penilaian ini dan pengukuran dan pengujian, penilaian lebih umum, artinya bahwa setiap penilaian itu pasti ada sebuah pengukuran dan pengujian. Tapi kalau ngomongin pengukuran tidak selalu berkaitan dengan atau tidak mesti ada penilaian. Nah, kemudian ada penjelasan tambahan bahwa pengujian itu kalau kita lihat bisa dalam bentuk tagihan atau tes. Nah, tagihan ini bisa dalam bentuk tugas individu, tugas kelompok, membuat laporan praktikum. Nah, hubungan hierarkis ini yang harus mahasiswa pahami, bahwa penilaian dan pengukuran ataupun pengujian itu ketiganya memiliki perbedaan. Jangan dianggap sama karena mereka atau penilaian, pengukuran, pengujian ini memiliki hal yang berbeda secara substansi. Bagaimana perbedaannya besok akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Terima kasih. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.